Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Kemenkes Poltekkes Ternate semester 1 dari Prodi D3 Kebidanan kelas 1A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah konsep kebidanan dengan dosen pengampu Nurrahma, Layuk, STR, KEP, MKEP. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Asifa Jara, dengan NIM 40 50 30 15 40 12 4009 sebagai ketua pada kelompok ini. Yang selanjutnya, langsung saja video presentasi kami. Refarudin adalah seorang perawat dan akademisi yang terkenal atas kontribusinya dalam dunia keperawatan, khususnya melalui teorinya tentang maternal role attainment atau pencapaian peran keribuan. Ia lahir pada awal abad ke-20 dan sepanjang karirnya, Rubin secara aktif mengembangkan teori yang berfokus pada adaptasi psikologis wanita selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Penelitiannya mengubah cara pandangan terhadap pengalaman seorang ibu dari sekadar proses biologis menjadi perjalanan psikososial yang kompleks. Latar belakang dan pendidikan. Rubin memulai karirnya sebagai seorang perawat dan dengan latar belakang ini ia menaruh perhatian besar pada kesejahteraan psikologis ibu selama periode postpartum setelah melahirkan. Ia melanjutkan pendidikan keperawatannya dan kemudian meraih gelar akademis di bidang yang mendukung pengembangan teori keibuan yang inovatif ini. Pengalamannya di klinik dan penelitian membantunya memahami aspek-aspek emosional yang seringkali terabaikan dalam perawatan ibu dan bayi. Refarudin menjelaskan bagaimana interaksi antara bidan dan ibu hamil dapat memengaruhi pengalaman persalinan. Ini menekankan bahwa dukungan emosional, komunikatif, dan yang efektif, dan pemahaman kebutuhan individu yang dapat meningkatkan kepercayaan dari diri ibu, mengurangi kecemasan, dan menciptakan lingkungan yang lebih positif selama proses persalinan. Dengan demikian, peran bidan tidak hanya sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai pendukung psikologis. Aspek utama teori Refarubin. 1. Pencapaian peran. Teori ini menekankan bahwa menjadi ibu adalah peran yang dipelajari, bukan bawaan. Wanita perlu melalui proses belajar untuk memahami dan menjalankan peran baru ini. Kedua, aktivitas dan latihan. Wanita belajar menjadi ibu melalui serangkaian aktivitas dan latihan, seperti merawat bayi, menyusui, dan berinteraksi dengan anak. Ketiga, identifikasi peran. Teori ini mendorong wanita untuk mengidentifikasi bagaimana mereka dapat mengambil peran ibu dengan sukses. Keempat, pengaruh positif dan negatif. Teori ini mengakui bahwa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pencapaian peran ibu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tahapan pencapaian peran ibu. Teori Refarubin mengidentifikasi 3 tahapan utama dalam proses pencapaian peran ibu. 1. Taking in phase. Tahap ini berlangsung selama 1-2 hari setelah melahirkan, di mana ibu cenderung lebih pasif dan berfokus pada kebutuhan fisiknya sendiri. Kedua, taking hold phase. Tahap ini ibu mulai aktif dalam merawat bayi dan belajar tentang peran barunya. Ketiga, letting go phase. Tahap ini ditandai dengan ibu yang telah menerima peran barunya dan mampu melepaskan ketergantungan pada orang lain. Implikasi teori Refarubin.
1. Pentingnya dukungan dan bimbingan bidan dan tenaga kesehatan lainnya dapat membantu wanita dalam proses pencapaian peran ibu dengan memberikan dukungan informasi dan bimbingan. Kedua, pentingnya pendidikan dan pelatihan, membekali calon ibu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi ibu yang sukses. Ketiga, pentingnya memahami pengalaman individu setiap wanita, memiliki pengalaman unik dalam menjadi ibu. Penting untuk memahami dan menghargai perbedaan ini. Konsep utama dari teori Reva Rubin. Yang pertama yaitu peran keibuan. Rubin menjelaskan bahwa menjadi ibu adalah sebuah proses yang kompleks dan tidak hanya terjadi secara otomatis saat bayi dilahirkan. Wanita perlu beradaptasi dengan peran ini melalui serangkaian tahap emosional dan psikologis. Proses ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti dukungan keluarga, pengalaman kehamilan, dan hubungan dengan bayi. Yang kedua yaitu tahapan adaptasi postpartum. Rubin membagi adaptasi psikologis ibu setelah melahirkan menjadi 3 fase utama, yaitu yang pertama, taking in. Fase ini terjadi segera setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu cenderung berfokus pada dirinya sendiri seperti kebutuhan fisiknya, istirahat, makan, dan pengalaman melahirkan. Dia lebih bersifat pasif dan sering mengandalkan orang lain untuk merawat bayi. Yang kedua yaitu taking hold. Di fase ini, ibu mulai berfokus lebih pada bayinya. Dia ingin belajar lebih banyak tentang cara merawat bayi dan mengambil kendali atas perannya sebagai ibu, agar upaya ibu untuk menguasai keterampilan keibuannya. Yang ketiga yaitu letting go. Fase ini melibatkan penyesuaian diri secara emosional terhadap kenyataan bahwa bayi adalah individu yang terpisah. Ibu mulai mengintegrasikan peran keibuannya dengan identitas diri dan kehidupan sebelumnya. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi adaptasi ibu. Ibu menyatakan bahwa proses adaptasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor: pengalaman kehamilan dan melahirkan, kondisi fisik ibu, hubungan dengan pasangan, dukungan sosial, serta kesiapan psikologis menjadi seorang ibu. Yang keempat yaitu kebutuhan ibu setelah melahirkan. Menurut Rubin, ada 4 kebutuhan penting bagi ibu setelah melahirkan, yaitu kebutuhan kepercayaan. Ibu membutuhkan dukungan emosional dan dukungan keluarga dan profesional kesehatan. Kebutuhan pengakuan. Ibu membutuhkan pengakuan akan keberhasilannya melahirkan dan merawat bayi. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan untuk diberdayakan. Ibu harus merasa diberdayakan dan mampu dalam perannya sebagai ibu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan untuk mulai terhubung dengan bayi. Pembentukan ikatan awal dengan bayi sangat penting untuk kesehatan emosional ibu dan perkembangan bayi. Teori Reva Rubin memiliki beberapa tujuan utama. 1. Memahami proses perolehan peran ibu. Tujuan utama teori ini adalah untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami proses kompleks yang dialami perempuan saat bertransis menjadi seorang ibu. Teori ini membantu kita memahami perubahan psikologi sosial dan fisik yang terjadi selama periode ini. 2. Memberikan panduan untuk perawatan. Kesehatan. Teori Rubin memberikan panduan penting bagi profesional kesehatan seperti perawatan dan bidan dalam memberikan perawatan yang lebih baik kepada perempuan hamil dan pasca persalinan dengan memahami tahap-tahap dan faktor-faktor yang terlibat dalam perolehan peran ibu. Mereka dapat memberikan dukungan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. 3. Mempromosikan kesadaran dan dukungan. Teori ini membantu meningkatkan kesadaran tentang tenaga dan transis yang dapat dihadapi perempuan selama kehamilan dan masa nifas. Dengan memahami proses ini, keluarga, teman, dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih empati dan efektif kepada perempuan baru. 4. Meningkatkan hasil kesehatan ibu. Dengan memahami kebutuhan perempuan selama periode ini, teori Rubin dapat membantu meningkatkan hasil kesehatan ibu. Ini termasuk mengurangi resiko depresi pasca persalinan.
meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman melahirkan, dan meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. 5. Memperkuat peran ibu. Rubin menekankan kekuatan dalam kemampuan perempuan dalam beradaptasi dengan peran ibu. Teori ini membantu dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian ibu yang pada akhirnya menguntungkan baik ibu maupun bayinya. Singkatnya, tujuan utama teori Reva-Rubin adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses perolehan peran ibu, sehingga kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada perempuan selama masa transisi ini, dan membantu mereka mencapai hasil kesehatan yang optimal. Manfaat yang dapat diperoleh ibu hamil dan bidan dengan menerapkan teori Reva-Rubin dalam praktek kebidanan. Penerapan teori Reva-Rubin dalam praktek kebidanan memberikan manfaat yang signifikan baik bagi ibu hamil maupun bidan. Berikut ada beberapa manfaatnya. Manfaat bagi ibu hamil: meningkatkan rasa percaya diri. Teori Reva-Rubin menekankan bahwa menjadi ibu adalah proses belajar, bukan sesuatu yang instan. Dengan memahami tahapan pencapaian peran ibu hamil dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi setelah melahirkan. Ini membantu mereka merasa lebih percaya diri dalam peran barunya sebagai ibu. Meningkatkan kemampuan mengatasi tantangan. Teori ini membantu ibu hamil memahami bahwa ada fase-fase yang akan dilalui dalam proses penyesuaian diri menjadi ibu. Dengan pemahaman ini, ibu dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul seperti kesulitan menyusui, kelelahan, atau perubahan emosi. Meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Teori Reva-Rubin mendorong ibu hamil untuk aktif dalam proses pencapaian peran ibu. Ini membantu mereka merasa lebih berdaya dan terlihat dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan diri dan bayi mereka. Meningkatkan hubungan dengan bayi. Teori ini menekankan pentingnya bonding dan interaksi ibu-bayi. Dengan pemahaman ibu hamil dapat lebih fokus pada membangun hubungan yang positif dengan bayi mereka sejak awal. Sedangkan manfaat bagi bidan: meningkatkan pemahaman tentang perjalanan ibu. Teori Reva-Rubin memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami pengalaman ibu hamil dan ibu baru. Dengan pemahaman ini, bidan dapat memberikan asuhan yang lebih efektif dan holistik. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan dukungan. Teori ini mendorong bidan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan empatik dengan ibu. Ini membantu bidan untuk memberikan dukungan emosional dan praktis yang lebih efektif. Meningkatkan keterampilan pendidikan dan pelatihan. Teori Reva-Rubin memberikan panduan untuk merancang program pendidikan dalam pelatihan yang lebih efektif bagi ibu hamil dan ibu baru. Meningkatkan kolaborasi dengan tim kesehatan. Teori ini mendorong bidan untuk bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, memberikan asuhan yang terintegrasi dan komprehensif kepada ibu dan bayi. Contoh peran teori Reva-Rubin dalam praktik kebidanan. Teori Reva-Rubin memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami proses pencapaian peran ibu dan peran dalam praktik kebidanan sangatlah luas. Berikut beberapa contoh penerapan. 1. Dokumen emosional dan fisik. Yang pertama, tahap taking in. Bidan dapat memberikan dokumen emosional dan fisik kebidanan baru. Ibu baru membantu mereka beradaptasi dengan perubahan fisik dan emosional setelah melahirkan dan bisa berupa: yang pertama, membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan istirahat, mendengarkan dan memahami perasaan ibu seperti kelelahan, rasa sakit, atau kebingungan, memberikan informasi tentang perubahan tubuh dan memulai pasca persalinan. Tahap taking on. Bidan dapat membantu ibu dalam belajar merawat bayi dan mengembangkan rasa percaya diri dalam peran barunya
ini bisa berupa mengajarkan teknik menyusui dan dapat mengatasi kesulitan menyusui, membimbing ibu dalam mengganti popok, memandikan dan mengenakan bayi, menjelaskan pentingnya bonding dan interaksi ibu bayi. Tahap tracking goal. Bidan dapat membantu ibu dalam melaksanakan ketergantungan pada orang lain dan membangun kemandirian dalam merawat bayi. Yang pertama, memberikan dukungan dan dorongan kepada ibu yang mengambil inisiatif dan merawat bayi, membantu ibu dalam membangun jaringan dukungan dari keluarga dan teman, menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental ibu pasca persalinan. Yang kedua, mendidik dan pelatih. Jadi, kesimpulan dari teori Reva Rubin, mantan Universitas Chicago profesor yang merupakan salah satu spesialis pertama di keperawatan maternitas, telah meninggal pada usia 76 tahun. Beliau meneliti bagaimana ibu menggunakan berbagai indera penglihatan, penciuman, dan sentuhan untuk menjadi akrab dengan bayi mereka. Pada tahun 1980-an, konsep bahwa ada waktu khusus yang tepat setelah lahir selama ibu menjadi emosional melekat pada bayi mereka, mulai menerima kritik dan beberapa peneliti. Meskipun perubahan dalam praktek rumah sakit bahwa ada penelitian tidak pernah dipertanyakan. Beliau adalah penulis The Identitas Ibu dan Pengalaman Ibu. Beliau juga mengungkapkan mengenai perubahan umum yang sering terjadi pada ibu hamil, periode adaptasi psikososial pada waktu postpartum, serta arti efek kehamilan pada pasangan.